Welcome to podcast Amikom Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hello creative people. Welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Oke, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Sudah bergabung bersama saya dengan Bapak Jamil Zeptumori selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga, Bapak Desmond Pasaribu selaku pengusaha developer di Jogja, dan sudah bergabung juga Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, Bapak Erik Hadi Saputra. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, Kak Ibet. Oke, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Jamil dan Pak Desmond kelihatan lebih cerah hari ini ya. Ya, Baik, oke. Kali ini kita akan sharing-sharing Bapak terkait dengan SDM unggul. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Bapak SDM unggul itu yang seperti apa Pak? ya silakan. Siapa? Silakan Pak. Baik, para pendengar dimanapun saja berada yang menyaksikan ini juga. Saya Jamil Zeptumori, sarjana hukum magister administrasi publik. Tentunya SDM unggul ini adalah salah satu programnya Pak Jokowi ya. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dari tapal batas sampai tapas pulau ya. Tentunya SDM unggul ini adalah orang Indonesia harus punya isi kepala. Dan ada sesuatu yang memang yang baru yang ditawarkan. Dia punya kreatif dan tentunya punya inovasi. Dan tentunya harus bisa menggenggam dunia dengan IT tentunya menurut hemat kami ya. Maka di Amikom inilah ahlinya. Dan kami berasa harusnya kepala-kepala daerah dan seluruh Indonesia itu harus memang menempatkan orang-orang yang ahli di bidang IT dan melakukan kerjasama sehingga informasi cepat, akurat dan mudah didapat. Dan tentunya kota itu akan semakin unggul apabila memang orang-orangnya memang cerdas. Jadi ingin menjadi cerdas itu harus perlu diasah ilmunya di Mikom ini. Karena saya saat ini lagi belajar S2 ya, sesudah di MAP saya belajar di MIKOM, ilmu komunikasi. Tentunya kita harus juga meningkatkan SDM kita. Dan kemudian anak-anak muda ini harus beda ilmunya dengan kita. Dan harus memang sesuatu yang orang yang memang unik yang ada di MIKOM ini. Karena ada sesuatu kecerdasan yang beda cerdasnya dengan orang lain. Matematikanya jelas, kemudian keahliannya jelas. Maka SDM unggul itu akan didapat. SDM unggul itu secara prakteknya apa? Harus ada kejelasan sebetulnya. Kalau perlu ada aturan yang menjelaskan, ada kewajiban bagi pemerintah daerah ataupun bagi kementerian membuat suatu program sehingga ada ahlinya untuk mengisi kepala anak-anak Indonesia. Kira-kira begitu. Luar biasa. Menurut hemat kami, Pak Desmond. Luar biasa, baik. Ada tambahan dari Bapak Desmond? Nanti ada pertanyaan. Pak Erik ada Ya, tambahan? setuju. Jadi Pak Jamil dan Pak Desmond hadir di sini. Memang eranya sekarang ini Kak, yang namanya teknologi itu sudah nggak bisa lagi orang sendirian ya, harus berkolaborasi. Makanya sekarang eranya sekarang kan era pansos, panjat sosial, kolaborasi. Jadi kalau kita nggak akan pernah menang jadi pahlawan sendirian tuh nggak akan mungkin. Di era sekarang ini kita harus benar-benar bersama-sama. Kita harus belajar dari Jepang ketika mereka memproklamirkan era Society 5.0 ya. Di mana sebenarnya ini adalah Jepang negara yang sudah sangat maju teknologinya, tapi akhirnya dia paham bahwa ternyata teknologi itu adalah perangkatnya. Yang nggak boleh lepas dari situ adalah utamanya manusianya. Kenapa? Karena di Jepang orang sudah mulai malas, mohon maaf nih, udah mulai malas menikah, pacaran ya. Kalau udah menikah pun dia udah nggak mau punya anak gitu kan. Jadi ada krisis sumber daya manusia di sini. Sehingga hadirnya teknologi itu adalah bagaimana manusia yang utama, teknologi itu mengimbangi apa kebutuhan manusia. Di Indonesia hebatnya ya Pak Jamil tahu sendiri ya Pak termasuk Pak Desmond. Di Indonesia itu anak mudanya banyak. Makanya beliau bilang tadi anak muda harus isi kepalanya harus kuat. Karena Indonesia itu kalau punya anak banyak gitu loh. Jangankan ya, dan orang Indonesia anak mudanya pasti pengen menikah, ya kan? Betul, Cepat-cepat pengen menikah. Teman saya dulu zaman kuliah, mereka baru jadian seminggu, pembicaraannya udah dalam. Nanti kalau kita menikah kamu pengen anaknya berapa? Karena mereka ingin bangun sumber daya manusia yang unggul.
Nah, Indonesia tuh hebatnya di situ. Dan makanya diperkirakan kalau ini benar terjadi, 2040-an Indonesia itu sumber dayanya produktif banget. Yes. Tapi memang itu jadi tantangan. Ya, Nah, ya. salah satu Iya, yang betul, merusak Kak. itu Betul, apa? Tahu nggak? tantangan. Narkotika. Itu yang akhirnya bikin Satu lagi saya tambah. Iya, iya. Sebenarnya bicara manusia itu kan ciptaan Tuhan. Betul Bapak. Saya yakin ya Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti sempurna. Jadi setiap manusia itu sudah dikasih modal. Sebenarnya modal IQ-nya tuh sudah ada. Katakanlah 10 triliun. Kenapa terjadi ada orang yang pintar atau yang kurang pintar atau yang bodoh? Karena dia tidak menggunakan. Betul. Semakin dia menggunakan yang Tuhan berikan tadi itu sel-sel otak itu mungkin lebih unggul, lebih cerdas. Nah sekarang saya lihat kampus Amikom ini ya banyak di sini harus digali anak-anak muda tadi seperti kata Pak Erik itu ya. Dan saya yakin bahwa manusia itu ciptaan Tuhan itu sangat sempurna. Betul Bapak. Demikian. Berarti kuncinya itu bukan tidak bisa, Iya. tapi tidak mau. Ah. Oke. Menemukan kesempurnaan. Betul. Ya, tapi harus juga diatur dengan regulasi. Ya. Kalau betul. regulasinya tak ada, bagaimana ada kesempatan? Dan ada sedikit memaksa. Anak-anak itu harus sedikit dipaksa, jangan dibiarin gitu. Oh dipaksa ya. Harus ada pemaksaan sedikit. Dan memaksanya pakai regulasi tadi ya. Ya, harus. Ada kewajiban. Berarti Oke. tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Harus Harus kolaborasi iya, ya swasta. betul. Makanya saya bilang tadi kan pemerintah. nggak bisa. Nggak bisa. Harus Iya. bersama-sama. Kalau mau cepat kolaborasi pemerintah, ya DPR, DPRD, ya kan, Iya betul. pemerintah daerah, pengusaha, kampus, Yes. ini harus semua gabung. Karena semua punya kontribusinya masing-masing. Betul. Iya. Supaya jadi ikatan cinta, Aduh Bapak. Menjadi ikatan bukan layangan cinta. putus. Bukan lagi. Iya, oke. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan Oh iya, selanjutnya silakan, Bapak. siap. Oke, tadi kita sudah ngomong tentang SDM unggul. Berarti tidak lepas dari smart city, Bapak. Nah, bagaimana cara membangun smart city menurut Bapak? Baik. Smart City adalah pemikiran kita. Tentunya adalah sebuah kota yang mudah didapatkan. Dan kemudian mendapatkan itu juga seperti di Taipei. Ini kota apabila kita buka, kita bisa menggunakan wifi gratis. Kemudian pakai Google yang sempurna. Dan kita mencari informasi di kota itu mudah. Apalagi ada gangguan. Kamtipmas, informasi tentang pariwisata. Ini adalah sebuah kota memang harus kota IT. Tapi ini menggunakan IT ini tidak semudah membalikkan tangan karena adanya mahal harga. Orang-orang yang mengurus ini memang orang-orang yang pandai, orang yang cerdas. Tanpa ada orang yang cerdas dalam kota smart city ini tidak akan mungkin. Jadi harus ada orang-orang yang ahli smart city. Ada sebuah kota yang mudah mendapatkan informasi. Dan harapan kita dari smart city ini kita dapat melihat kota itu dengan mudah. Baik sektor pendidikannya, baik sektor ekonominya, dan kemudian investasinya. Kita mau investasi apa di kota Sibolga contoh. Kita sudah lihat. Dari smart city ini kita hanya perlu duduk melihat Semua di genggaman. apa kerjaan Ya. itu. Artinya apa? Pemerintah daerahnya, wali kotanya atau bupatinya hanya duduk di meja melihat kerja stafnya. Yes. Misalnya rakyat mengurus urusan surat pindah, kemudian surat sakit, dia hanya perlu di meja melihat monitor. Ini Lurah Sibolga, Aik Manis contoh. Ini ngerja apa hari ini? Iya. Tamu-tamu siapa yang datang? Apa urusannya? Apa langkah-langkah yang diambil? Jadi ini smart city ini adalah kota kemudahan. Dan kemudian perlu keseriusan dan orang-orang yang memang yang mengatur ini oleh ahli. Tidak seperti Sibolga miliaran kita buat, ya kan? Bukan sekedar slogan. ya. Bukan smart city udah kita kasih bangun diresmikan oleh para pejabat, ternyata gagal. Jadi tidak semua kota itu dengan anggaran yang ada bisa berhasil, nggak semua. Karena kurang orang-orang cerdas untuk Orang membuat. yang ahli yang mengurus itu. Ahli. Makanya saya bilang pemerintah kabupaten kota se-Indonesia Harus itu kolaborasi. wajib hukumnya menitipkan. Kalau bukan menitipkan, memberikan kerjasama orang-orang IT, orang-orang pandai tentang IT, internet dan sebagainya di Amikom ini. Oh iya, betul. Jadi sudah saatnya Amikom membuka diri. Oh, buka diri ya. Bukan hanya pemerintah kabupaten kota, karena ada tanggung jawab Amikom juga. Tapi Ya, Amikom ya. bukan sekedar membuka Ada. diri untuk dunia, tapi untuk lokal juga. ya? Lokal dulu, Indonesia dulu. Oh. Iya, iya. Artinya ada konsep ditawarkan Amikom itu, Amikom. Amikom ini untuk daerah kabupaten kota. Apa sebenarnya?
berapa ratus ya Pak kabupaten kota di Indonesia? Ya, kalau itu dihitung panjang ya. Tapi harapan kita ada kontribusi pemikiran. Yes. Ada kontribusi. Contoh, bagaimana menangani informasi tentang pemilu ke depan. AIMCOM punya peran. Paling tidak dia menyampaikan. Ini kan hanya TV apa nih. Peran dari Universitas AMICOM ini kan sudah banyak ini mahasiswanya yang sudah tamat dan sebagainya. Harus ada sebuah inovasi yang jelas terhadap Indonesia. Nah, jadi berdasarkan itu nanti barulah kabupaten dan kota menandatangani bersama Terwujud smart city-nya. Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi. Jadi motivatornya adalah AMICOM ini. Yes. Jadi AMICOM ini jangan hanya di Jogja ini. Oh. Tapi dia sudah Masukkan nih, Pak menawarkan konsep Indonesia ke depan itu. Menggenggam dunia. Oh. Bagaimana masyarakat itu cerdas berdasarkan informasi komunikasi. Di ruang Bapak di rumah sudah mendengarkan AMICOM ini punya peran. Yes. Jadi harapan kita, ini dia AMICOM ini orang cerdas. Cuma belum keluar. Nah, Yes. contoh tak bisa kabupaten kota itu dia dapatkan, paling tidak di kementerian itu sudah ada kerjasama program yaitu Desa IT. Oh. Contoh nih. Atau dia lingkungan. Di lingkungan itu ada bekerjasama AMICOM dengan Kementerian Komunikasi, ada contoh desa. Ini kan masih desa kejaksaan, desa terakhir desa Pancasila. Ya, ya. Mengapa tidak di sini AMICOM ini tampil? Desa Ah, IT tadi ya. tetap IT tadi. Ada sebuah desa yang memang kunjungan orang-orang misalnya contoh DPRD berkunjung ke desa itu memang desa itu adalah kota IT. Di mana ada pembelajaran komunikasi sambil duduk wisata, orang memegang-genggam sudah tahu nih apa yang mereka sampaikan gratis. Yes. Jadi harus ada konsep MICOM ini kita dorong lah. MICOM ini orang cerdas ini jangan lagi terlalu sibuk dengan urusan di dalam internet MICOM ini. Dia harus keluar. Barulah dinamakan Universitas Jempolan. Bukannya kritik kan kita sampein juga nih. Kita jauh-jauh dari Sibolga kita harus sampai. Pengen ya. Apalagi salah satu pejabatnya sini orang Sibolga. Kita pengen ada contoh. Mantap Pak Erik Ada ini. contoh nih Bang Erik. Ada contoh di Sibolga itu. Nih contoh nih. Kelurahan dikerjasamakan dengan AMICOM. Nanti tugas saya DPRD mendorong anggaran untuk itu. Oh, Ya siap. kan? Konsepnya ada, ditawarin. Oh, ada konsep dulu ya. Konsep dulu mau apa. Ini kita mau ciptakan di kelurahan ini kota IT, kota smart city. Kecil aja dulu smart city kelurahan. Dan untuk tampil ke sana, targetnya apa? Kemudian kita sebagai anggota DPRD mendorong supaya ada program, kita putuskan ada anggaran untuk itu. Siap. Barulah namanya ada konsep yang ditawarkan. Barulah namanya jago. Oh. Akhirnya begini Bang Erik. Berarti orang-orang Makanya cerdas jauh-jauh tadi, kita ke orang sini cerdas. tertarik. Ya. Perlu Tertarik orang nih. cerdas. Ya. Makanya Bang Erik ini kita panggil, kita goyang apa ini? AMICOM ini supaya turun nih Bang. Gunung. Turun gunung ya, dia orang Sibolga. Saya juga heran kalau orang Sibolga secerdas beliau ya. Apalagi anak. Luar biasa. Ya kan? Ternyata ada orang cerdas yang merantau ya. Baik, Tapi baik. kurang difasilitasi nampaknya nih. Ya, baik. Sepertinya Ya, begitu Bang ya, Yusuf. ya. Oke, berarti ada panggilan kepada kreatif people semuanya untuk Panggilan jiwa. berkontribusi Ada di daerah Kota masing-masing. Sibolga. Baik. Ya, Oke, ya. ada tambahan dari Pak Ya, Eri? saya rasa sebagai pimpinan DPRD ya di sana beliau memang harus memotivasi, menginspirasi bahkan memprovokatori kayak gitu memang. Ya, artinya kami pun dulu ya sama-sama angkatan yang lama juga berasal dari sekolah favorit di Sibolga, kemudian ya jadi ide lah ya. Kalau kampus memang tidak bisa seperti perusahaan, dia tidak bisa buka cabang, Ya. dia tidak bisa, dia harus memang ada standarisasi yang memang diikuti. Jadi dia nggak Ya. bisa tiba-tiba begitu. Nah, tapi tidak masalah. Artinya posisi di Jogja, tapi Jogja menginspirasi Sibolga, Sibolga menginspirasi di Jogja. Nah, ada juga jalurnya nanti, termasuk salah satunya AMICOM juga pernah memfasilitasi SMA 2 Jogja dan SMA 6 Jogja juga. Ini sekolah-sekolah favorit yang sudah ber-MOU dengan SMA Negeri 1 plus Matauli. Itu ada di Tapanuli Tengah. Ya dekat dengan Sibolga. Tapi putri beliau juga alumni alumni di sana, saya juga alumni di sana, dan mungkin nanti bisa merembet ke SMA 1 Sibolga ya, karena juga kepala sekolahnya dulu adalah guru Matauli.
Nah mungkin dari sini mungkin kita bisa kuatin ya adik-adik ini sehingga nanti ketika dia punya kemampuan dalam bidang IT, misalnya gini, siswa-siswa di Sibolga misalnya ambil SMA di Sibolga, mereka bisa kita coaching misalnya bagaimana bikin games, bagaimana teknologi RPL, sehingga harapannya ketika mereka tahu dia sudah mulai mikir juga, oh iya ya, kita bisa kembangkan nih di Sibolga, dan disupport dengan kewenangan beliau ya di DPRD. Dan nanti malah sumber dayanya ini akan muncul. Begitu dia lulus, dia akan terpikir untuk membangun lagi. Artinya keterbukaan tadi. Jadi smart city tadi adalah memang kota itu seperti beliau tadi dalam genggaman, semua aplikasi ada di sini. Kita mau ngapain aja ya, tidak perlu dengan begitu banyak administrasi yang begitu panjang ya kan, sehingga memudahkan kita gitu. Ya memang harus sumber dayanya harus dikuatin. Harus kuat. Ya kalau dipanggil mesti terpanggil. Gitu. Pasti terpanggil. Yang jelas, apalagi developer terpanggil. ya, dia sudah sebenarnya untuk membangun Sibolga juga sudah kita sampaikan konsep. Jadi begini Mbak Dia, kalau saya tampil tentunya harus ada hasil. Smart City. Kita ingin merancang tadi dengan hadirnya saya di studio ini, paling tidak ada ilmu yang meningkat. Apa itu? Dengan pendapat dengan para konstituen, dengan pendapat dengan orang-orang yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD, kita harus pakai kayak gini. Ya kan? Betul. Komunikasinya pakai IT, Jadi harus tidak lagi hanya ketemu cakap-cakap ya. langsung Betul. tapi kita ditonton, ya kan? Ditonton, kita sampaikan ke Naomi TV, hasil diskusi ini tadi, kita menerima masyarakat, dialog udah canggih gini. Maka kita sampaikan sama kita, tanda keseriusan kita berapa sih anggaran ini untuk dibuat, kita buat nanti ruangan khusus di DPRD itu. Berarti ada inspirasi. Harus ada satu inspirasi. Jangan kita tampil, Betul. tapi tidak ada hasil. Untuk apa cakap-cakap? Mas Ulia siap-siap ke Sibolga. Iya. Bikin studio. Bikin dulu berapa? Ancang-ancangnya berapa? Studio mini aja. Saya punya ruangan di kantor. Bagaimana mendesain itu? Nanti saya hubungkan. Berapa sih alat-alat yang dibutuhkan? Nanti kita sampaikan sama DPRD. Oke, siap. Nanti 2023 harus launching. Harus Hadir. Sarana ada. komunikasi. Podcast Sibolga Ya. ya Pak. Itu sarana komunikasi. Ya. Betul, Jadi betul, sekarang sarana komunikasi. podcast itu menjadi salah satu strategi yang terbaik sekarang. Kenapa? Betul, Karena pendengar Indonesia, pendengar podcast nomor 2 terbesar di dunia. Oh. April 2021. Itu riset yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset ya. Itu podcast tuh pendengar kedua terbesar itu adalah Indonesia. Nomor satunya Brazil. Dan 80% pendengar podcast itu di tanah Jawa. Sisanya baru di luar tanah Jawa. Nah, artinya apa? Edukasi ini mungkin masih sangat tersentral. Sehingga kalau Pak Jamil Jeptumori bikin studio podcast di Sibolga, wah itu Luar biasa. Keren Menjadi sekali. media baru Ya, Bapak makanya untuk menyampaikan siapin informasi. berapa sih biaya yang Ya, dibutuhkan, itu didiskusikan. keren itu. Enggak, konsepnya nanti dari sini. Dari kan? sini. Nah, Nanti kita Kadang- kita buat studio mini di Sibolga. Ya. siap. Bisa, Harus bisa. begitu, harus ada kemajuan. Kalau kita berkunjung ke sini tidak ada bisa kita bawa ke Sibolga, nggak usah dilaksanakan. Kayak gitu. Sama Bang Desmond. Kalau tak ada kegiatan Bang Desmond sini menghasilkan dari penjualan developer yang dikerjakan, nggak usah. Siap. Harusnya menjadi orang-orang yang cerdas dan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Memang Oke. kita tamatan biasa, tapi orang-orang yang mengonsep kegiatan kita itu adalah dokter dan profesor. Itu hebat tuh. Harusnya sama Bang Desmond. Ya kan? Tamatan SMA, tapi pekerjaannya udah S2. Iya. Kan yang biasa tuh bisa mempekerjakan S2. Siap. Itu Luar baru paten. biasa, luar biasa. Sama-sama abang kita loh. Ya. Kita tunggu karyanya di Sibolga. Mantap. Oke, siap Bapak. Berarti kita tunggu Oke. Creative People ada yang berkontribusi di podcast Kota Sibolga ya. Ya. Baik, oke. Untuk closing statement Bapak. Setelah berkunjung di Jogja dan melihat Jogja yang bisa dikatakan sebagai smart city, apa yang bisa diimplementasikan dari Jogja ini kepada Kota Sibolga, Pak? Yang jelas di kota ini ada keinginan orang-orang belajar. Dalam keikhlasannya memang ingin menjadikan ilmu itu adalah nomor 1 dalam kehidupannya. Dan kita ingin menjadikan Sibolga itu juga menjadi tempat orang-orang mencari ilmu. Paling tidak kita dorong anak-anak Sibolga itu mau menambah ilmunya secara khusus. Apakah ilmu nelayannya, apakah ilmu komunikasinya. Dan kita belum ketemu di Sibolga itu orang-orang IT. Ya, orang-orang IT. Nanti suatu saat kita bikin pertemuan sama sahabat kita ini. Kita kumpul orang-orang yang pandai memang IT.
dengan yang hadirnya tadi podcast Sibolga tadi DPRD di ruangan kita ingin kumpulkan. Kalau itu ada memang betul-betul yang mau sekolah, nanti kita dorong. Kita bikin program sehingga memang kota itu ditangani oleh orang-orang cerdas. Tidak selama ini. Ditengok di kabupaten kota Smart City, dibikin di daerah kita, miliaran rupiah habis. TV bergendengan-gendengan, dicoba satu-satu. Untuk apa kita lakukan itu? Jadi kita mulai dengan orang-orang yang memang cerdas. Jadi kota ini adalah kota yang baik. Apalagi Amikom ini hadir memberikan kontribusi pemikiran yang cerdas. Dan kita yakin suatu saat Amikom ini berkunjung secara resmi ke DPRD Kota Sibolga. Amin. Berkunjung Bapak. secara resmi ke Wali Kota Sibolga. Dan memberikan paparan. Memberikan paparan di orang-orang yang punya jabatan sehingga wawasannya bisa terbuka. Ini loh sesungguhnya ilmu beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Betul. Jadi ya membahas pun kita lebih serius dengan paparan yang bagus sampai konsepnya bagaimana. Apalagi ada animasi lagi, ada produk-produk dan lain ini kan. Bisa saja Sibolga dibangun dengan konsep-konsep tentang wisatanya dan sebagainya. Jadi kami yakin Sukses Pak Yang Jamil. Desmen, kehadiran kita hari ini bukan semata-mata hadir. Tapi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa mengutus kita untuk melihat masa depan. Bahwa Indonesia ternyata masih luas. Dan dibutuhkan orang-orang cerdas untuk Amin. mengelolanya. Amin. Oke, baik, luar biasa. Sukses Pak Jamil. Siap. Baik, berarti kita tunggu Creative People. Siapa tahu setelah Ibet, kalau ini. mau sana. Boleh Bapak, kalau diundang boleh banget. Terima Oh kasih. ya, sedikit ya. Di Sibolga itu ada yang sudah mendunia, yaitu Pulau Mursala. Pulau Itu Mursala. tempat syutingnya film King Kong. Kalau ini digali lagi dengan milenial, dengan zaman sekarang oleh orang-orang cerdas dari Amikom, mungkin itu bisa value yang bagus. Ya, bisa nanti cerita rakyat apa yang bisa Iya kita jadikan betul, film. itu masih menjadi hidden gem dan Hmm. itu mungkin bisa jadi konten selanjutnya di Sibolga Bapak Oh mungkin. iya. Dan tempat kita sudah ada. Jangan berkunjung. Lokasinya belum ada tempat kayak gini ya kan. Tinggal kapan waktunya mau Iya. berkunjung, tinggal lapor ke Pak Jamil. Siap, Berapa siap, biaya? siap. Tadi hanya 200 ya. Siap. Kalau 200 seperti ini kita pastikan 2003 kita sudah punya. Oh, Oke. Diresmikan, diundang kita ya. Oke, siap. Nanti yang resmikan beliau langsung. Oh iya, siap. Ayo lah. Langsung main. diundang direktur kami ya. Iya. Baik. Baik, siap. Terima kasih kepada Terima kasih. Bapak Jamil Zeptumori dan Bapak Desmond Pasaribu atas pemaparannya, sharing-sharingnya tentang SDM unggul bersama dengan Creative People di podcast Amikom Jogja. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu Bapak. Mungkin kita bisa diundang juga ke podcastnya di Kota Sibolga. Oke, insyaallah. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan teman-teman Creative People, siapa dari teman-teman yang mau menjadi bagian dari Kota Sibolga, boleh banget. Tadi sudah langsung diundang langsung oleh pimpinan dari kota DPRD Kota Sibolga. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Oke. Thank you. Thank you. Berarti jadi nih podcastnya DPRD kan kayak gitu. Welcome to podcast Amikom Jogja.